Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan berpresentasi tentang representasi relasi kelas dalam film Miracle in Cell nomor 7 versi Indonesia. Anggota kami ada 5. Yang pertama saya, Alexander Brian Diantoro, dan yang kedua ada Valentia Rachel, yang ketiga ada Haidar Kresna Pamuji, yang keempat Topi Kasari, yang kelima Wisonatan Junsi Krista. Oke, buat film Miracle in Cell no 7 ini adalah film dengan genre drama keluarga yang dirilis pada 8 September pada tahun 2022. Film ini disutradarai langsung oleh sutradara asal Indonesia yaitu Hanung Bramantyo. Film ini merupakan sebuah film yang diadaptasi dari sebuah film asal Korea Selatan karya Lee Hwan Kyung tahun 2013 yang lalu. Film ini menjadi salah satu film yang laris di Indonesia dengan meraih jumlah penonton hingga 5.860.917 juta penonton di layar lebar. Lanjut Novika. Oke, selanjutnya ada sinopsis film. Film ini menceritakan tentang seorang ayah, Dodo, itu diperankan oleh Vino G. Bastian, yang merupakan seorang dengan kebutuhan khusus. Ia tinggal bersama dengan anak perempuannya, yaitu Kartika, yang diperankan oleh Graciela Abigail. Keduanya ini hidup harmonis meski tanpa kehadiran sang ibu. Sampai suatu waktu, sang ayah terlibat dalam sebuah kasus yang menjadikannya seorang tersangka. Film ini akan mengupas bagaimana kehidupan ayah dan anak ini setelah mengalami bencana dan diperlakukan secara tidak adil. Kemudian ada alasan pemilihan film. Sebagai film yang populer dan menyentuh banyak kalangan, Miracle in Cell nomor 7 ini menarik untuk dianalisis karena menyimpan sebuah pesan sosial. Film Miracle in Cell nomor 7 ini dipilih karena tidak hanya menyajikan kisah emosional antara ayah dan anak, tetapi juga secara tidak langsung menggambarkan ketimpangan sosial yang nyata di kalangan masyarakat, khususnya dalam relasi antara kelas atas dan kelas bawah. Melalui karakter Dodo, yang berasal dari kelas sosial rendah dan tidak berdaya di hadapan sistem hukum, film ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan dan status sosial dapat mempengaruhi keadilan. Relasi kelas adalah hubungan sosial yang terbentuk antara kelompok-kelompok dalam masyarakat berdasarkan posisi ekonomi, kekuasaan, dan status sosial mereka. Dalam praktiknya, kelompok masyarakat dibagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas atas, yaitu sebagai penguasa, dan kelas bawah sebagai rakyat biasa. Selanjutnya, nah dalam film ini kita memakai teori Marxis, yaitu dari Karl Marx, yaitu teori Marx adalah pandangan kritis terhadap sistem sosial, ekonomi, dan politik yang menyoroti ketimpangan kelas antara kelompok pemilih kekuasaan, yaitu kelompok atas atau disebut bourgeois, dan kelompok rakyat perjaka, yaitu kelompok kelas bawah atau disebut proletar. Nah, relevansi antara film ini untuk teori Marxis dan yang bisa digunakan untuk analisis yaitu bagaimana mereka menunjukkan sistem hukum, pendidikan, atau kekuasaan bekerja demi kelas elit. Terus kedua, mencerminkan atau mengkritik struktur kelas dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita akan analisis dalam scene dalam film Miracle in Cell 7 yang versi Indonesia ini. Nah, di sini ada dua gambar yang dari scene 27 menit dan 29 menit yang dalam kedua scene ini sama-sama Dodo terlihat dipaksa mengakui hal yang tidak dia lakukan. Nah, Dodo juga menerima tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat hukum. Nah, dalam analisisnya relasi kedua di mana pejabat tinggi yang kelas berjuis, yang kelas atas memanfaatkan struktur institusi hukum untuk memaksa narasi bersalah pada Dodo.
seorang penyandang disabilitas yang berasal dari kelas bawah. Nah, yang kedua juga ada aparat penegak hukum yang seharusnya netral menjadi alat kekuasaan kelas atas untuk melanggengkan atau melancarkan kepentingan pribadinya. Next. Nah, di sini juga ada scene yang saat eh, Dodo mengalami banyak tekanan sebelum persidangan. Ia juga diancam oleh Pak Willy untuk tetap mengakui jika tidak Kartika adalah taruhannya. Nah, di analisisnya juga dengan menjadikan Kartika sebagai alat ancaman. Kekuasaan menekan Dodo secara emosional dan psikologis. Kekuasaan mengontrol bukan hanya tubuh, tapi juga pikiran dan perasaan. Dodo juga sebagai kelas bawah dipaksa tunduk kepada kehendak kekuasaan dari atas. Next. Oke, di sini selanjutnya kita masuk ke scene selanjutnya, yaitu sekitar menit ke 1 jam dan 1 jam 50 menit. Eh, dalam kedua scene tersebut, Pak Hendro yang coba membantu Dodo itu pun mendapatkan tekanan dari Pak Wibi yang termasuk dalam orang penguasa. Yang dapat dianalisis dari scene ini, penguasa berusaha menjaga stabilitas kekuasaan, bahkan dengan cara menekan pihak-pihak yang berpotensi mengoyahkan narasi yang sudah dibuat. Dalam Mars Maxim, saat individu mulai menyadari adanya ketimpangan dan berusaha melawan, kekuasaan akan menggunakan alat ideologi dan kekerasan simbolik untuk menekan agar mereka kembali patuh kepada apa yang mereka inginkan. Selanjutnya kesimpulan, melalui teori ini dapat disimpulkan bahwasannya tekanan dan ancaman yang diterima oleh Dodo dan Pak Hendro mencerminkan bagaimana sistem hukum digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menindas kelas lemah. Kebenaran dikalahkan oleh kepentingan elit dan siapapun yang mencoba melawan bahkan dari sistem tersebut akan akan tetap ditekan untuk tetap tunduk dalam kekuasaan tersebut. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika banyak kekurangannya dan terima kasih. Sekian, terima kasih. Bye.